Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu as-sami'il alim minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang faidah-faidah dari tafsir Surah Al-Baqarah yang menginjak kepada ayat yang ke-146-nya, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzu syaitanir rajim, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab, dalam hal ini adalah yang mendapatkan kitab kaum Yahudi Taurat, kaum Nasrani Injil. Mereka itu mengetahui tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Di sini lafadznya anak ini menggunakan lafadz untuk anak laki-laki, karena abna ini jamak dari ibn. Kalau perempuan jamaknya banat, tunggalnya bintun. Mengapa menggunakan anak laki-laki? Karena ya keterikatan yang kuat antara anak laki-laki kepada sang bapak, ya. Jadi kalau sebagaimana yang populer juga yang kita pelajari dalam sejarah jahiliyah zaman dahulu, mereka senang kalau istri-istri mereka lahir muncul anaknya laki-laki, dan malu kalau lahirnya perempuan, sampai-sampai saking malunya mereka mengubur anak-anak mereka yang perempuan hidup. Nah, orang-orang yang kami berikan kitab, mereka mengetahui tentang keberadaan kerasulan Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqam minhum laiktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Bila kita perhatikan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelum beliau menyebutkan faidah-faidah tafsir ayat ini, kata beliau, orang-orang yang telah kami berikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengetahui. Nah, di sini mengetahuinya dalam bahasa Arabnya menggunakan lafadz ya'rifun. Ya, dalam bahasa Arab ya'rifun ini dalam susunan kata kerja namanya kata kerja yang sedang berlangsung dan terus berlangsung, namanya fi'lul mudhari', namanya fi'il mudhari'.
Kalau kata kerja itu yang berlangsung di waktu yang lalu, kemudian tidak berlanjut lagi, namanya ya fi'il madhi namanya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya past tense. Nah, Allah menggunakan lafadz dalam ayat ini ya'rifun fi'il mudhari'. Mereka mengetahui keberadaan Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, menunjukkan pengetahuan mereka, pembicaraan informasi mereka tentang Nabi yang terakhir Muhammad SAW itu terus diulang. Ya, terutama di dalam kitab-kitab mereka pada pembahasan ini. Nanti gak lama kemudian ada lagi penjelasan tentang Muhammad. Nanti ada lagi. Sehingga ya saking populernya keberadaan Nabi Muhammad di kitab mereka, dalam Taurat dan Injil mereka, ya, itu sampai-sampai pengetahuan mereka tentang Nabi Muhammad itu sama persis seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Artinya kenal banget gitu. Ya. Kenal banget. Kenal betul. Ya. Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya'rifuna dengan menggunakan kata ya'rifun. Allah tidak mengatakan ya'lamun. Apa bedanya? Kalau ya'lamun itu kita mengetahui perbuatannya. Kalau ya'rifun kita mengetahui bahkan fisiknya. Itu namanya ya'rifun. Kalau mengetahui perbuatannya itu ya'lamun. Ya. Artinya ku pisik-pisik na oge terangan ya teh. Bagaimana postur tubuhnya Nabi Muhammad, warna kulitnya, bentuk mukanya, ya. Lengkap. Dikaji di dalam kitab-kitab mereka. Ya, dikaji. Artinya apa? Betul-betul gambaran ya tentang Nabi Muhammad itu begitu dekat dengan mereka dan dibahas dalam kitab-kitab mereka. Dan segolongan dari mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ayat ini memberikan kepada kita beberapa faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang pertama, ya, bahwasanya Nabi SAW ma'ruf indal ahli kitab. Ma'rifatan tammatan. Dikenalnya Nabi Muhammad oleh Yahudi dan Nasrani itu dikenal dengan pengenalan yang tamah. Apa itu tamah? Sempurna. Ya. Dari mana kita menyimpulkan hal itu? Apakah kita pernah baca langsung kitab mereka? Enggak. Allah menurunkan hal ini, ya, tidak berarti para sahabat pernah membaca langsung kitab-kitab mereka. Para sahabat kan rata-rata kan musyrikin kan, bukan ahlul kitab kan? Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu ada dalam Taurat dan Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "A'udzubillahi rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, ya'murunahum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal lati kanat 'alaihim." Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, ya, yang Nabi ini telah mereka dapatkan keberadaannya tertulis, ya, di sisi mereka, di mana itu? Di Taurat, di Injil. Jadi Allah mengabarkan tentang keberadaan para sahabat, orang-orang mukmin yang mengikuti Rasul itu,
Ya, mereka dapati bahwasanya keberadaan Rasul mereka, ya, Rasul kaum mukminin ini telah tertulis dalam Taurat dan Injil. Yang mana sang Rasul ini memerintahkan kepada mereka kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran, menghalalkan kepada mereka yang baik-baik saja dan mengharamkan dari mereka yang buruk-buruk saja. Jadi berdasarkan surat Al-A'raf ayat 157 ini, Allah mengabarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah sangat populer sebelum beliau hadir di muka bumi ini di kalangan ahlul kitab. Jadi, dan itu kan mereka suka bacakan itu kepada keluarga mereka, anak-anak mereka tuh. Jadi kalau membacakan tentang Nabi Muhammad itu mereka senang banget. Karena karakternya yang begitu hebat, fisiknya yang begitu luar biasa. Dan mereka meyakini itu akan lahir dari Bani Israel gitu. Ripek. Ini menunjukkan karunia itu bagaimana Allah yang ngasih, bukan bagaimana kita yang menentukan. Ya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka itu yang membagi-bagi karunia rahmat Rabbmu? Enggak, Allah yang membagi rahmat itu. Faedah yang kedua, bahwasanya tidak ada alasan bagi ahlul kitab untuk mengingkari ya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka telah mendapatkan keterangan tentang sifat-sifat Rasulullah SAW, ya, dan bahkan pengetahuan mereka tentang Rasul itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya dekat banget. Ya. Kemudian faedah yang lain di dalam dari ayat tersebut berisi celaan yang sangat keras ya kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran. Jadi dari kalangan Alkitab ini ada segolongan mereka yang mengetahui al-haq tapi mereka sembunyikan. Allah menyebutnya sebagian karena memang ada di antara kaum Yahudi yang mereka beriman. Seperti Abdullah bin Salam, ini pendetanya Yahudi. Ya, kemudian masuk Islam. Ya. Ada lagi dari kaum Nasrani yang menyembunyikan Islamnya karena khawatir tentang keamanan dirinya, yaitu Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi. Adapun sebagian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran. Ya, bersamaan dengan itu mereka tahu tentang keberadaan Rasul tersebut dan mereka sengaja melakukan itu dan mereka melakukan kezaliman. Jadi begini, ada kumpulan beberapa pendeta-pendeta Yahudi, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran, sebagian mereka itu berkata kepada sebagian yang lain. Ya, kata mereka begini, "Kaifa tubayyinuna al-huda li Muhammad wa ashabihi?" Bagaimana kalian mencoba untuk mendiskusikan petunjuk kepada Muhammad dan para sahabatnya? Kalau kalian mencoba untuk mendiskusikan hal itu, maka apa? Dia akan mengadukan semua perkara kalian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikir gak kalian? Artinya kalian gak akan menang dengan dia. Jadi tenyaho itu teh tahu bahwasanya Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kalau mereka mencoba untuk diskusi dengan Muhammad berdasarkan kitab yang mereka miliki, ya, kalau Nabi Muhammad kebingungan menjawabnya, nanti dia akan melapor ke Tuhannya gitu, ke Allah gitu. Maka kalian gak akan bisa ngapa-ngapain. Cik atau mikir gitu kan, ucap orang mah gitu.
Ya, maka mereka akhirnya saling berwasiat, saling membisikkan, saling sepakat, udah kita sembunyikan saja tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, cari aman. Nah, inilah jenis manusia ya yang menyembunyikan kebenaran, dan ini lebih buruk daripada orang yang ya min kima insan, daripada seseorang itu yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan sesuatu dalam keadaan dia ragu. Ini tuh benar enggak? Jadi dia simpan dulu karena masih ragu gitu kan. Ya, kalau Yahudi Nasrani enggak ragu bahwa Muhammadnya benar gitu. Ya. Maka Allah menyebutkan wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak ragu tapi betul-betul berilmu tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira berita seperti ini dapat menyedihkan Muhammad tidak? Iya. Berita seperti ini dapat juga mungkin melemahkan keyakinan para sahabat? Mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat untuk menguatkan keimanan, ya untuk menguatkan dakwah Rasul dan menguatkan keimanan para sahabat. Allah berfirman dalam Al-Baqarah berikutnya, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu Muhammad. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Termasuk orang-orang yang ragu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-haqqu min rabbik, ya, kebenaran itu dari Rabbmu. Allah tidak mengatakan al-haqqu minallah atau min ilahik. Ya, tapi Allah mengatakan al-haqqu min rabbik, menggunakan kata rububiyah. Lafaz Rabb rububiyah. Ya, artinya Allah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu, termasuk mengamankan kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu ayat ini Al-Baqarah ayat 147 ini ya berisi faidah tentang Allah ingin menguatkan, mengokohkan iman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 74-75, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkunu ilaihim syai'an qalila idan la adzaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat summa la tajidu laka alaina nasira. Kata Allah, kalau seandainya kami tidak kokohkan dirimu Muhammad, maka mungkin engkau akan condong sedikit untuk mengikuti keinginan mereka. Keinginan Alkitab, keinginan kaum musyrikin. Menginginkan Nabi apa? Menghentikan dakwahnya. Menghentikan untuk menyampaikan kebenaran dari Rabbnya. Idan la'adzaqnak. Kalau seandainya engkau condong kepada mereka, maka kami, kata Allah, akan timpakan kepadamu Muhammad kelemahan ketika engkau hidup dan kelemahan ketika engkau mati. Kemudian engkau tidak mendapatkan sedikit pun pertolongan dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu Nabi SAW tidak mungkin akan mengikuti mereka, tapi ada namanya sifat-sifat manusiawi pada diri Rasulullah SAW. Ya, keinginan untuk mengikuti, ya artinya lembut mengikuti dalam rangka membujuk begitu. Diikutin laksukan kayak jadi dia nurut gitu, kayak begitu. Maka Allah menyuruh jangan. Ya, kan kita lihat, antum tahu nggak dan pernah kita bahas ya, asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun. Ya, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Kami tidak akan menghambakan kepada apa yang kalian hambakan. Kalian juga tidak sama, ya. Kalian juga tidak sama, tidak akan melakukan itu pada kami, ya. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Jadi di dalam riwayat hadis yang sahih disebutkan bahwasanya begini, orang-orang musyrikin saking sudah panik bingung menghadapi dakwah Muhammad.
Maka mereka membuat semacam negosiasi. Ya, mengirimkan tokoh negonya mereka datang kepada Muhammad SAW dan menjelaskan begini. Ya, begini. Ya Muhammad, begini. Kami, ya, 1 tahun nanti menyembah Tuhanmu. Kalau sudah 1 tahun gantian kamu yang menyembah Tuhan kami gitu. Mungkin tawaran itu bisa jadi menarik, tak? Ya. Saya lupa lafadznya apakah kalian dulu menyembah. Ya, mungkin dia menawarkan Muhammad untuk menyembah berhala mereka, nanti setelah baru kami menyembah Tuhanmu Muhammad begitu. Mungkin Nabi melihat mungkin ada kecondongan, bisa jadi. Maka Allah berkali-kali menurunkan ayat bertepat dengan situasi yang Rasul mungkin ragu dengan dakwahnya. Diturunkan ayat-ayat yang mengokohkan apa? Iman dan dakwahnya. Makanya kata Allah, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkunu ilaihim syai'an qalila. Kalau seandainya kami Muhammad tidak kokohkan dirimu, maka engkau akan condong untuk mengikuti keinginan mereka yang akhirnya engkau akan mendapatkan kerugian dunia dan ketika engkau akan wafat. Ya, kelemahan. Jadi apa? Mengikuti keinginan orang berbuat rusak itu bukan menguatkan hidup kita. Justru makin melemahkan hidup dan akan menghantarkan keburukan kematian kita. Ini pun menjadi dalil buat kita bahwasanya ya, berdakwah itu ketika kita ingin mengokohkan diri kita dalam dakwah, dalam iman, dalam istiqomah, selalulah bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini mudah berbolak-balik. Ya. Kalau Allah tidak meneguhkan iman kita, mudah kita bisa berubah. Benar enggak? Mungkin seseorang itu ya ada yang ditimpa dengan dunia, musibah dunia, ya, yang tadinya rajin ngaji, rajin ke pengajian, rajin zikir, rajin berkumpul dengan orang-orang yang taat, diuji dengan musibah dunia, pikirannya terkonsentrasi akhirnya kepada itu, akhirnya lupa untuk zikir, lupa baca Quran, lupa ngaji, lupa ke pengajian dengan alasan saya sekarang lagi banyak masalah. Ada loh orang yang berdalih lagi banyak masalah ini, jadi tak ke masjid. Gitu. Jadi ke masjid lagi banyak masalah. Maka mintalah pertolongan kepada Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas agamanya, baik menunjukkan bahwasanya anna ma jaa min indillah fa huwa haq. Bahwasanya apa saja yang datang dari Allah maka itu adalah kebenaran. Ya. Dan berikutnya bahwasanya selama kebenaran itu datangnya dari Allah, maka wajib orang itu mengimaninya. Ya, jangan sampai dia ikuti dengan keraguan sedikit pun tentang hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini misal. Alladzina amanu wa watma'anna qulub bi dzikrillah ala bi dzikri tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tentram. Maka ketika kita dapatkan berita dari Allah seperti itu, maka jangan ragu bahwa siapapun yang senantiasa ingat Allah, maka dia akan tentram. Kapan hati itu galau? Ketika menjauh dari Allah. Kapan hati itu gelisah? Ketika dia lupa kepada Allah. Kapan hati itu sengsara? Ketika dia sibuk dengan selain Allah. Pasti. Ya. Maka kita dapati banyak orang, ya,
Yang fokus saja kepada masalah pekerjaannya. Lupa sholat, lupa zikir, ya, lupa ngaji, lupa ini dan itu dari ibadah. Banyak kan yang akhirnya mati nanti gantung diri. Ya, jadi pecandu narkoba dan banyak melakukan banyak kemaksiatan akhirnya. Itu disebabkan karena apa? Mereka itu ingin mencari kebahagiaan tapi nggak nemu-nemu. Maka kita mengatakan selama seseorang mencari damainya hati itu tidak dalam ketaatan ibadah kepada Allah, maka dia tidak akan bertemu dengan apa yang disebut dengan kedamaian hati, kebahagiaan jiwa, itu nggak akan. Ya, karena Allah telah menyatakan bahwa hanya dengan selalu ingat Allah hati itu akan tentram. Tapi Pak Ustadz, saya lagi banyak utang. Anak saya lagi sakit. Ekonomi saya lagi sempit. Apakah menjamin saya tidak akan galau dengan saya mengingat Allah? Maka kita mengatakan, ya jangan ragu. Itu. Jangan ragu. Kalau Allah sudah menyatakan ingat Allah tenang, maka pegang kuat itu. Ketika hati galau, bisa banyak utang, banyak pikiran, bawa sholat, bawa ngaji, bawa baca Quran, bawa merenung segala macam. Gak lama kemudian keajaiban akan muncul. Tiba-tiba kita merasa apa? Lapang dada, tenang jiwa. Padahal utang belum dibayar. Begitu kepikiran langsung bawa sholat. Ya, ketenangan itu membawa seseorang untuk kemudian apa? Bisa menghadapi masalahnya dengan lebih baik. Penyelesaian bisa jadi belum terwujud hari itu, tetapi dia menjalaninya dengan penuh ketenangan. Ya, dia berusaha untuk cari solusi dengan ketenangan. Orang kalau sudah panik, tegang, stres, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Benar nggak? Masalah nggak selesai, penyakit malah bermunculan ini dan itu. Apa sebabnya? Karena dia memikirkan masalah itu, mengandalkan otak pikirannya dan tidak mau mengembalikannya kepada Allah. Mungkin dengan dia harus bangun sholat malam, meminta kepada Allah. Mungkin dengan dia zikir, baca Quran, mempelajari agama Allah yang dengan itu mendapatkan ketenangan, kelapangan jiwa atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menjamin, maka kita jangan ragu. Maka dengan kita belajar agama kita itu terus kita mengaji dan menambah ilmu untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita itu mudah berbolak-balik. Sehingga anna kulla syai'in khalafa ma ja'ani la fa huwa batil. Sehingga konsekuensinya segala perkara yang menyelisihi apa yang datang dari Allah, maka hakikatnya itu adalah kebatilan, bukan kebenaran. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 32, "Famada ba'dal haqqi ila dhalal fa anna tusrafun." Maka tidak ada yang datang setelah kebenaran itu datang kecuali adalah apa? Kesesatan. Ya, maka bagaimana kalian bisa terpalingkan? Jadi segala sesuatu yang menyelisih kebenaran maka itu adalah kebatilan. Dalam ayat tadi juga berisi ya pengokohan dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa yang datang dari Allah itu adalah benar dan bahwasanya ya walaupun ahlul kitab itu menyembunyikan kebenaran ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan Nabi Muhammad SAW ini manusia ya, tatkala ada orang-orang yang diberikan kitab ya itu menyembunyikan ya, mengingkari ke Rasul Muhammad SAW karena mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, maka bisa mungkin muncul ada perasaan ragu, ya, walaupun itu ya jauh kenyataannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan Rasulullah SAW bahwa ini adalah al-haq, ini kebenaran, ya. Sebegitu hebat Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kebenaran, ya. Maka kebenaran itu milik Allah, bukan milik mereka. Bukan milik mereka.
Ya. Ini ketika turun ayat ini didengar orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana kira-kira perasaan mereka? Itu Allah bongkar kan? Allah bongkar apa? Penipuan mereka kepada kaumnya kan? Kan mereka punya kitab disembunyikan. Antar mereka itu saling berusaha menyembunyikan antara mereka. Allah bongkar kebenaran ya yang mereka telah ketahui. Ya. Dan itu bagian dari bagaimana bila Allah telah menyesatkan seseorang, Allah jadikan dia meninggalkan petunjuk setelah tadinya datang kepada dirinya dan beralih kepada yang lain. Kan ada ya orang yang udah ngaji sunnah kan, tiba-tiba dapat syubhat, mengatakan kajian sunnah, kajian salafi itu begini, ragu, mental ada enggak? Ada. Itu. Dan meragukan kebenaran ini bahaya ya, bisa membuat seseorang itu jadi murtad. Ya. Karena ragu itu termasuk yang dapat menghilangkan keimanan. Ya, jadi kita ini apapun yang datang dari agama kita itu jangan ragu sedikit pun. Akui kebenaran walaupun bisa jadi kita belum bisa menjalankan. Saya kadang-kadang suka pakai ayat ini itu untuk nyerang ibu-ibu. Kasihan ibu-ibu. Bisa karunya. Pada yang lain dari ayat tadi, annahu qad yanha an syai' ma istihali wuqu'ihi. Bahwasanya sesuatu yang mustahil terjadi, tapi kadang-kadang itu memang perlu diingatkan walaupun mustahil terjadi. Ya, Nabi SAW mungkin gak menjadi orang yang ragu dengan kebenaran dari Allah? Gak mungkin kan? Tapi Allah sampaikan, al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Rabbmu, janganlah engkau Muhammad termasuk kaum yang ragu. Dan Nabi gak mungkin ragu. Jadi artinya sesuatu yang memang mustahil terjadi, kadang-kadang perlu kita sampaikan untuk apa? Mengokohkan. Untuk mengokohkan. Ya, jangan sampai goyang dan akhirnya ketika nanti muncul sesuatu akhirnya jadi jangan ragu gitu kan, seperti itu. Ya, misalnya kita dapati, ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Kita dapati misal, ya anak kita ini memang baik dan rajin belajar. Dan rasanya sifatnya nggak mungkin dia melakukan keburukan. Maka kita boleh menyampaikan tentang apa? Teruslah istiqomah dan hati-hati. Jangan hati-hati dengan keburukan, jangan sampai kamu itu termasuk orang-orang melakukan keburukan. Padahal kita tahu karakternya insya Allah ini baik gitu. Paham? Ini bisa diterapkan metode seperti ini, dan termasuk metode Al-Quran. Ya. Faedah terakhir dari ayat tadi, dan kita cukupkan sampai di sini tentunya, ya cukup di 2 ayat dan karena pendek-pendek ya. Inayatullahi subhanahu wa ta'ala bir Rasul SAW bitasbit. Perhatian besar Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasul SAW. Bagaimana Allah mengokohkan ya hati dan iman beliau. Ya, ketika Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Rabbmu dan jangan engkau ragu sedikit pun. Dan ini pun pula ketika kita membacakan ayat ini, apa sih manfaat untuk kita? Maka setiap informasi yang datang dari agama kita jangan ragu dan jangan termasuk orang yang ragu. Ya. Hingga kita dapati dalam perkembangan usul fikih misalnya ya, kita dapatikan para sahabat itu bertebaran tuh. Ada tokoh-tokoh ulama fikih di Madinah itu ada Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian di Mekah itu ada Ibnu Abbas. Di Irak itu ada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sahabat bertebaran. Nah, tentulah informasi tentang banyaknya hadis berkumpul di Madinah dan Mekah. Irak jauh, tentu perjalanan hadis itu tidak sebanyak atau selengkap yang ada di Mekah dan Madinah, terutama Madinah. Ya, terutama di Madinah. Nah, di Irak ini Abdullah bin Mas'ud ini mempunyai murid yang sampainya turunnya kepada Abu Hanifah. Ya. Karena Imam Abu Hanifah itu ulama mazhab di Irak.
Ya, berdekatan juga dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ini di Irak. Ya. Walaupun banyak istihad dari Imam Abu Hanifah, tapi beliau mengatakan begini. In sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau seandainya datang hadis yang sahih, maka itulah mazhabku, kata Imam Abu Hanifah. Lihat para ulama. Ya, mereka berusaha untuk mengikuti apa? Dalil. Karena begitu datang dalil berarti itu berarti informasinya dari Allah dan Rasulnya, maka jangan diragukan. Jangan diragukan. Para ulama mengajarkan kepada kita, ya, ketika apa yang kita sampaikan atau yang biasa kita lakukan, kemudian datang berita dari Rasulullah SAW bahwa ini menyelisihi perkara tersebut, maka sam'an wa ta'atan, didengarkan dan ditaati. Tinggalkan yang sudah ada karena menyelisihi dan mengikuti ya apa yang berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah juga ilmu-ilmu diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa. Bila datang kebenaran, datang adanya dalil, maka kita terus menguatkan keyakinan kita ya dan tidak ragu dengan kebenaran tersebut. Ya. Karena ujian pasti datang. Ya, hal-hal yang membuat kita bingung dan ragu itu juga datang silih berganti dengan berbagai macam model yang berbeda-beda, begitu kan? Dan ini dan itu, ada yang berupa teror, ada yang berupa intimidasi, ada yang berupa mungkin yang menyenangkan. Ya, kita disibukkan dengan dunia juga bisa membuat kita ragu tentang akhirat. Ya, dibukakan pintu-pintu dunia, lalu ada akhirat membuat kita ragu tentang betulkah agama ini dapat membahagiakan kita? Syaitan datang meragukan tentang kebenaran tersebut. Atau datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk syubhat-syubhat dan yang lainnya. Maka betapa butuhnya kita Allah mengokohkan iman kita, menambah ilmu kita tentang kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridho dan mencintai kita. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar selalu istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai Allah, ya, kokoh yang pembolak-balik hati, kokohkan hati kami di atas agamamu, dan seterusnya. Maka teruslah baca itu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Demikian barangkali kajian kita di sore hari ini, ya. Ini karena di studio nggak ada host, ya, berarti pertanyaan-pertanyaan melewati media mungkin tidak kita layani. Tapi kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Pak Ustadz nyukeun tuntunan ti Pak Ustadz supaya sadi dinten ngaos salawat atanapi kumaha salawatna? Salawatna kumaha? Supados Allahumma sholli ala Muhammad atanapi anu siga dina salatnya. Mohon tapi aya deui anu sanes deh gitu. Seperti salawat tabriyah nyukeun pitunjuk ti Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Iya. Ya. Bersalawat kepada Rasulullah SAW itu termasuk amalan yang disyariatkan dan bahkan termasuk dikuatkan dalam agama kita, ya, terutama di hari Jumat. Terutama di hari Jumat. Ya, di antara amalan yang ada khusus dari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara tanda orang yang bakhil, kikir itu adalah seseorang yang ketika nama beliau disebutkan itu tidak bersalawat kepada beliau. Ya, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, kata Nabi SAW. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat ditekankan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun para sahabat sendiri tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepada Nabi. Ketika Allah Subhanahu wa berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kan begitu, wahai orang beriman, ya, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW. Ya, Allah perintah untuk bersalawat. Maka sahabat pun pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kaifa nusalli alaik? Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Maka
Ya, Rasul mengajarkan seperti salawat yang kita baca dalam solat-solat kita itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli dan seterusnya. Ya, singkatnya dengan sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, ini yang riwayat yang kita temukan. Ada pun jenis salawat-salawat yang lain, Allahu a'lam. Entah dari mana datangnya salawat ini dan dengan riwayat yang mana kita nggak tahu. Ya, sehingga jalankan saja ya bagaimana kita bersalawat sesuai riwayat yang kita dapatkan sahih, yaitu dengan salawat yang biasa kita baca dalam solat yang dikenal oleh para ulama disebut dengan namanya salawat Ibrahimiyah namanya. Salawat Ibrahimiyah. Adapun salawat yang lain dengan nama ini itu maka sebaiknya kita tinggalkan. Ya. Sampai kita dapatkan atau termasuk orang yang mendakwahkan dan mengamalkannya, sampai kita bisa dapatkan penjelasan dari mereka mendapatkan periwayatan yang sahih tentang bersalawat. Kalau para sahabat saja tidak tahu dan bertanya kepada salawat dan bertanya kepada Rasul sendiri bagaimana bersalawat kepada beliau, kemudian selain mereka, benar gak? Kalau para sahabat saja tidak tahu dan bertanya kepada Rasul sendiri bagaimana bersalawat kepada beliau, ya apalagi selain para sahabat. Ketika yang bersalawat kepada Nabi, setiap salawatnya dia tanyakan, betulkah ada riwayat Nabi mengajarkan demikian? Kalau tidak ada, alas tinggalkan, begitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Sepertinya cukup ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kita taufik, hidayah, bimbingan sehingga iman kita terus mantap, terus kokoh ya, dan semoga setiap amal yang kita kerjakan Allah terima dan menjadi sebuah amal soleh yang Allah terima, dan semoga Allah mengumpulkan kita dan semua orang yang kita cintai di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.